Perkenalkan, nama saya Maria Ilona Alius Faot, NPM 12180035. Perdagangan internasional, Teorema Rybinski. Teorema Rybinski dikembangkan pada tahun 1955 oleh ekonom Inggris kelahiran Polandia yang bernama Tadeusz Rybinski tahun 1923 sampai 1998. Menurut teorema ini, pada harga barang yang relatif konstan, peningkatan jumlah suatu faktor atau faktor endomen akan meningkatkan output sektor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan absolut output sektor lain. Model perdagangan internasional Hetzer-Ohlin. Perdagangan terbuka antara dua kawasan seringkali menyebabkan perubahan pasokan faktor relatif antar kawasan. Teorema Rybinski menjelaskan hasil dari peningkatan salah satu pasokan faktor ini serta efek pada keluaran suatu barang yang menyebabkan penyesuaian jumlah dan jenis output antara kedua wilayah tersebut. Teorema Rybinski menjelaskan hasil dari peningkatan salah satu pasokan faktor ini serta efek pada keluaran suatu barang yang bergantung pada faktor yang berlawanan. Hubungan antara jumlah faktor dengan output. Teorema Rybinski menunjukkan bagaimana perubahan jumlah faktor memengaruhi output suatu sektor dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Teorema ini berguna untuk menganalisis pengaruh investasi modal, imigrasi, dan emigrasi dalam konteks model Hetzer-Ohlin. Berikut adalah grafik teori Rybinski. Pada grafik di atas menggambarkan batasan buruh atau labor constraint dan batasan modal capital constraint. Yang pertama, misalkan ada peningkatan ketersediaan tenaga kerja. Ini akan menyebabkan pergeseran keluar dalam kendala tenaga kerja, dan produksi akan bergeser ke titik B. Produksi pakaian, bahan padat karya akan naik dari C1 ke C2. Produksi mobil, barang padat modal akan turun dari S1 ke S2. Yang kedua, jika pemberian modal naik, kendala modal akan bergeser yang menyebabkan peningkatan produksi mobil dan penurunan produksi pakaian. Karena batasan tenaga kerja lebih curam daripada batasan modal, maka mobil padat, modal dan pakaian padat karya. Yang ketiga, secara umum peningkatan endomen suatu negara terhadap suatu faktor akan menyebabkan peningkatan output dari barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan output barang lainnya. Teori Rybinski dalam dunia perdagangan yang hanya meliputi dua jenis barang, pertumbuhan satu faktor produksi saja sesungguhnya mengurangi keluaran barang itu kalau harga konstan atau tetap. Kemerosotan ini diakibatkan karena akumulasi keterampilan dan modal untuk melayani kebutuhan akan perdagangan dengan negara lain. Teori HO membagi-bagi masyarakat dalam dua bagian. Yang pertama itu diuntungkan, yang kedua itu dirugikan. Penyebabnya pengaruh jangka pendek terhadap harga dan output. Yang kedua, perubahan permintaan faktor. Yang ketiga, tanggapan harga faktor jangka panjang. Yang berikut spesialisasi dan kerugian. Spesialisasi yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, akumulasi faktor-faktor produksi. Yang ketiga, menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Yang kedua itu kerugian. Kerugian yang pertama itu harga produk rendah di pasar dunia. Yang kedua itu menghancurkan pertumbuhan. Yang berikut penyebab pertumbuhan merugikan. Yang pertama, pertumbuhan negara semata-mata untuk tujuan ekspor. Yang kedua, suatu ekspansi akibat pemenuhan permintaan luar negeri yang meningkat dapat menurunkan harga dalam jumlah besar.
Yang ketiga, ketika mengalami kemerosotan dalam perolehan keuntungan tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menyediakan barang yang lebih banyak. Sekian dan terima kasih.